Seiring berjalannya paruh kedua musim Moto2 2025, keputusan Honda memberikan kontrak 3 tahun kepada Diogo Moreira untuk membawanya ke MotoGP mulai tahun depan terbukti menjadi langkah yang sangat tepat. Pembalap asal Brasil itu sebenarnya memulai musim sebagai favorit juara. Namun sempat terlihat hanya akan menjadi bayang-bayang Manu Gonzalez yang berhasil memenangkan 4 Grand Prix di paruh pertama musim. Saat jeda musim panas tiba, Moreira baru mengantongi 1 kemenangan. Sementara 2 kali gagal finish di Jerman dan Ceko membuatnya tertinggal 60 poin dari Gonzalez yang berada di posisi keempat klasemen. Ketika jeda musim panas menghentikan sementara kompetisi, nama Gonzalez santer dikaitkan dengan kepindahan ke MotoGP pada tahun 2026. Namun Gonzalez memilih untuk tetap bertahan di Moto2, sedangkan Moreira justru berhasil mengamankan kontrak pabrikan HRC selama 3 tahun untuk bergabung dengan tim LCR pada musim 2026. Memasuki paruh kedua musim, Moreira tampil jauh lebih unggul dibandingkan Gonzalez dengan meraih 3 kemenangan. Sementara rivalnya itu 4 kali gagal mencetak poin. Sebuah diskualifikasi di Indonesia akibat pelanggaran teknis mengubah keunggulan 20 poin Gonzalez menjadi hanya tersisa 9 poin, dan harapan Gonzalez untuk memenangkan gelar juara pun perlahan sirna. Moreira kini menjadi salah satu dari 15 nama yang pernah memenangkan gelar juara dunia Moto2 sejak kelas tersebut menggantikan kategori lama 250cc. Semua juara tersebut tercatat pernah berkiprah di MotoGP dengan tingkat kesuksesan yang bervariasi. Tony Elias merupakan sosok unik dalam daftar juara dunia Moto2. Ia adalah juara dunia Moto2 pertama dalam sejarah, sekaligus satu-satunya pembalap yang sudah pernah membalap di MotoGP sebelum meraih gelar tersebut. Pembalap Spanyol itu melakukan debut Grand Prix-nya pada tahun 1999 di kelas 125cc dan finish ketiga pada musim 2001 sebelum naik ke kelas 250cc. Dalam 3 musim di kelas menengah, ia memenangkan 7 Grand Prix dengan pencapaian terbaik posisi keempat di klasemen sebelum akhirnya melakukan debut MotoGP pada tahun 2005. Pada tahun 2006, ia mencetak satu-satunya kemenangan MotoGP dalam karirnya. Sebuah kemenangan brilian di mana ia mengalahkan Valentino Rossi dan Kenny Roberts Jr. di Estoril dengan selisih sangat tipis, hanya 0,002 detik. Kemenangan tersebut pada akhirnya turut berperan menggagalkan Rossi meraih gelar juara 2006 yang jatuh ke tangan Nicky Hayden. Penurunan hasil balapan kemudian membawanya kembali ke kelas menengah pada tahun 2010 untuk mengikuti kategori Moto2 yang baru diperkenalkan. Di sana, Elias mendominasi dengan meraih 7 kemenangan bersama Gresini Racing. Prestasi ini membawanya kembali naik ke MotoGP pada tahun 2011 bersama LCR Honda. Namun ia menjalani musim yang biasa-biasa saja dengan hanya mengumpulkan 61 poin. Ia kembali turun ke Moto2 pada tahun 2012 dan sempat beberapa kali tampil di MotoGP sebagai pembalap pengganti selama beberapa tahun berikutnya, sebelum akhirnya meninggalkan pedok sepenuhnya pada tahun 2015. Musim Moto2 2011 sering dikenang sebagai salah satu musim yang penuh dengan pengandaian dalam dunia balap motor. Gelar juara tahun itu jatuh ke tangan Stefan Bradl yang terlibat dalam pertarungan sengit sepanjang musim melawan Marc Marquez yang saat itu baru menjalani debutnya di Moto2. Bradl berhasil memenangkan 4 balapan dalam 6 seri pertama, namun Marquez membalas dengan 7 kemenangan. Rekor kemenangan Marquez tersebut bahkan bertahan lama dan baru bisa dipatahkan pada tahun 2021, ketika Raul Fernandez nyaris merebut mahkota Moto2. Setelah Grand Prix Australia, Bradl hanya memegang keunggulan tipis 3 poin atas Marquez dalam pertarungan yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir. Namun Marquez mengalami masalah diplopia atau penglihatan ganda pertamanya setelah kecelakaan di Grand Prix Malaysia. Akibatnya Marquez dinyatakan tidak fit untuk mengikuti 2 balapan terakhir, sehingga Bradl secara otomatis memenangkan gelar juara dunia. Bradl kemudian naik ke MotoGP pada tahun 2012 bersama LCR Honda. Dalam 6 musim penuhnya di MotoGP, Bradl hanya berhasil mencetak 1 podium. Ia dianggap tidak pernah benar-benar memaksimalkan potensi motor Honda yang cukup baik pada tahun 2012 dan 2013, meskipun kemudian ia menjadi bagian penting dalam pengembangan awal motor Aprilia pada tahun 2014. Ia kemudian dipanggil untuk menggantikan Marc Marquez pada musim 2020 setelah pembalap Spanyol itu mengalami cedera lengan yang parah.
Dan sejak saat itu, Bradle aktif menjalani berbagai peran sebagai pembalap pengganti dan wildcard untuk Honda. Sebagai lulusan tersukses dari kelas Moto2, Marc Marquez memenangkan 7 balapan lagi pada tahun 2012 setelah pulih sepenuhnya dari diplopia untuk merebut gelar juara dunia tahun tersebut. Ketika Casey Stoner mengumumkan pensiun dari MotoGP di pertengahan tahun 2012, Marquez langsung menjadi kandidat utama untuk promosi ke tim pabrikan Honda, terlebih setelah aturan yang melarang rookie masuk tim pabrikan dihapuskan. Tahun pertama Marquez di MotoGP sangat fenomenal, di mana ia menjadi pemenang balapan dan juara dunia kelas utama termuda, dalam sejarah setelah mengalahkan Jorge Lorenzo dalam penentuan di seri terakhir. Ia kemudian mendominasi kejuaraan tahun 2014 sebelum memenangkan gelar berturut-turut antara tahun 2016 hingga 2019. Cedera yang mengancam karirnya pada tahun 2020 sempat terlihat akan mengakhiri era kejayaan Marquez sebagai juara di MotoGP. Namun ia berhasil bangkit untuk meraih gelar ke-7 pada tahun 2025 bersama Ducati, sekaligus membawa total kemenangan karir MotoGP-nya menjadi 73, yang menempatkannya di urutan kedua terbanyak sepanjang masa. Tidak ada pembalap lain sejak Valentino Rossi yang mencapai prestasi sebanyak itu di karir MotoGP mereka setelah memenangkan gelar di kelas menengah. Tahun kejayaan Pol Espargaro di Moto2 bersama tim Pons Racing pada 2013 diwarnai dengan 6 kemenangan Grand Prix, di mana ia bersaing ketat dengan Scott Redding untuk memperebutkan mahkota juara. Setelah keluar sebagai juara, Espargaro naik ke MotoGP pada musim 2014 bersama tim Tech3 menggunakan motor satelit Yamaha. Meskipun menunjukkan potensi besar di kategori yang lebih kecil, Espargaro baru bisa menerjemahkan potensi itu menjadi podium pertamanya pada Grand Prix Valencia 2018 di akhir musim keduanya bersama tim pabrikan KTM. Ia mencetak 5 podium pada tahun 2020 bersama KTM dan nyaris meraih kemenangan perdananya di Austria. Kepindahannya ke Honda pada tahun 2021 terbukti tidak berhasil karena motor yang tidak kompetitif membuatnya hanya meraih 2 podium selama 2 musim. Kembalinya ia ke keluarga KTM pada tahun 2023 bersama Tech3 diharapkan dapat meremajakan karirnya. Namun, insiden serius saat latihan di Grand Prix Portugal pada akhirnya mengakhiri waktunya sebagai pembalap penuh waktu di MotoGP. Sejak saat itu, ia menjadi anggota yang sangat berharga dalam tim penguji KTM, di mana sejumlah penampilan wildcard-nya telah membuktikan bahwa Espargaro masih memiliki kecepatan yang luar biasa. Tito Rabat tidak pernah memenangkan satupun Grand Prix selama 76 kali balapan di kejuaraan dunia kelas 125cc. Namun, kepindahannya ke Moto2 berhasil membuka potensinya, di mana ia mendominasi musim 2014 bersama tim Marc Vidias. Ia mencetak 7 kemenangan tahun itu dalam perjalanannya meraih gelar juara. Berbeda dengan juara Moto2 sebelumnya, Rabat memilih bertahan di kelas tersebut selama 1 tahun lagi. Sayangnya, ia hanya menang 3 kali saat melawan dominasi Johan Zarco karena cedera menghambatnya di akhir musim. Ia naik ke MotoGP pada tahun 2016 bersama Marc Vidias menggunakan motor Honda dan sesekali finish di posisi 10 besar selama 2 musim sebelum pindah ke Avintia Ducati pada 2018. Di sana ia mencetak hasil terbaik karir MotoGP-nya dengan finish ke-7 di Argentina. Karirnya terhambat drastis ketika ia mengalami kecelakaan saat hujan turun tiba-tiba di Silverstone pada 2018 yang menyebabkannya menderita cedera kaki serius. Setelah insiden itu, performanya tidak pernah benar-benar kembali seperti semula, meskipun Rabat telah menggunakan motor satelit Ducati hingga akhir 2020. Sejak itu ia berkiprah di berbagai ajang seperti Moto E, British Superbikes, World Superbikes, dan kejuaraan Superbike Spanyol. Sebagai satu-satunya pembalap yang mampu menjadi juara dunia Moto2 2 kali, Johan Zarco bertahan di kelas tersebut setelah gelar pertamanya dan berhasil mencapai apa yang gagal dilakukan Tito Rabat sebelumnya, yakni mempertahankan gelar. Keputusan tim Tech3 untuk mempromosikan Zarco ke tim satelit Yamaha MotoGP untuk tahun 2017 sempat menimbulkan pertanyaan. Namun Zarco langsung memukau sejak awal, bahkan sempat memimpin balapan debutnya di Qatar sebelum terjatuh. Ia meraih podium perdananya di Grand Prix Prancis dan mengumpulkan total 6 podium selama 2 musim berikutnya.
Keputusan buruk untuk bergabung dengan KTM pada 2019 sempat mengancam kelanjutan karirnya. Sebelum Ducati memberinya kesempatan kedua di tim Avintia untuk tahun 2020. Ia kembali naik podium tahun itu sebelum akhirnya meraih kemenangan pertamanya pada 2023 bersama Pramac di Grand Prix Australia. Kepindahannya ke LCR Honda untuk tahun 2024 telah menjadikannya pilar pemulihan HRC saat ini, di mana usahanya terbayar pada tahun 2025 dengan kemenangan di Grand Prix Prancis. Jalan Franco Morbidelli menjadi juara dunia terbilang tidak biasa, karena ia datang melalui jalur Paddock World Superbike sebelum melakukan debut penuh di Moto2 pada 2014. Di bawah bimbingan Valentino Rossi, Morbidelli menjadi kisah sukses pertama dari Akademi VR46. Ia memenangkan 8 Grand Prix pada tahun 2017 bersama Marc Vidias dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia sebelum naik ke MotoGP pada 2018 bersama tim asal Belgia tersebut. Ia kemudian pindah ke Petronas SRT, namun sempat kalah bersinar dari rekan setimnya yang berstatus rookie, Fabio Quartararo, yang menggunakan motor Yamaha lebih tua. Pelajaran itu memicu kebangkitan performanya di tahun 2020, di mana Morbidelli memenangkan 3 Grand Prix dan finish sebagai runner-up kejuaraan, hanya terpaut 13 poin dari gelar juara dunia. 3 tahun berikutnya diwarnai oleh motor Yamaha yang menua, cedera, dan motor yang semakin tidak kompetitif. Kepindahannya ke Pramac dengan motor pabrikan Ducati untuk tahun 2024 yang diharapkan dapat meremajakan karirnya tidak berjalan mulus karena gegar otak di pramusim merusak persiapannya. Morbidelli mengakhiri tahun 2025 di posisi ke-7 klasemen setelah meraih 2 podium dengan motor VR46 Ducati yang berusia 1 tahun. Akademi VR46 mencatatkan gelar juara keduanya pada tahun 2018 berkat Pecco Bagnaia yang tampil dengan warna kebesaran tim tersebut. Bersaing melawan Miguel Oliveira dan Brad Binder, Bagnaia berhasil memenangkan 8 balapan pada tahun itu, sebelum naik kelas ke MotoGP pada 2019 bersama tim Pramac Ducati. 1 podium dalam 2 tahun pertamanya di MotoGP belum sepenuhnya menunjukkan potensi yang dimilikinya. Namun, performa tersebut sudah cukup untuk mengantarkannya promosi ke tim pabrikan Ducati pada 2021. 4 kemenangan menyusul pada tahun itu, sebelum ia meraih 7 kemenangan pada 2022 dalam perjalanannya menjadi juara dunia MotoGP pertama bagi Ducati sejak tahun 2007. Ia meraih gelar keduanya pada tahun 2023 setelah mencetak 7 kemenangan lagi. Sayangnya, pada musim berikutnya, ia gagal mempertahankan gelar hanya dengan selisih 10 poin, meskipun berhasil memenangkan 11 Grand Prix. Musim 2025 terbukti menjadi bencana bagi Bagnaia, karena ia kesulitan menemukan performa terbaiknya di atas motor GP25. Sementara di saat yang sama, ia kalah bersinar dibandingkan rekan setim barunya Marc Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap menjadi salah satu figur terpenting dalam sejarah Ducati. Ia adalah pembalap yang memiliki cukup kredibilitas dari prestasi masa lalunya untuk mendapatkan kepercayaan bahwa keterpurukan di tahun 2025 hanyalah kejadian 1 kali saja. Alex Marquez memenangkan gelar Moto3 pada tahun 2014 sebelum melangkah ke Moto2 setahun kemudian bersama tim Marc Vidias. Beberapa tahun pertama adik dari Marc Marquez ini di Moto2 berjalan mengecewakan. Ia tidak meraih podium pada 2015, hanya 1 pada 2016, sebelum akhirnya meraih kemenangan pertamanya pada 2017. Ia mencetak 3 kemenangan pada musim tersebut, namun kembali tanpa kemenangan pada 2018. Meskipun Alex Marquez selalu mendapat dukungan dari kakaknya, tekanan terus meningkat di pundaknya untuk membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kursi balap karena kemampuannya sendiri, bukan hanya karena nama belakangnya. Pembuktian itu ia lakukan pada tahun 2019, di mana 5 kemenangan menempatkannya di jalur menuju gelar juara dunia keduanya di ajang Grand Prix. Beberapa minggu kemudian, ia dikontrak oleh Honda untuk naik ke MotoGP, menggantikan Jorge Lorenzo yang pensiun. Marquez menjadi satu-satunya penyumbang podium bagi Honda pada tahun 2020.
Namun ia kesulitan pada musim 2021 dan 2022. Kesempatan untuk memulai lembaran baru di Gresini Ducati muncul pada 2023. Dan Marquez akhirnya berhasil meraih kemenangan MotoGP pertamanya pada tahun 2025. Dengan memenangkan 3 balapan musim lalu, ia berhasil finish sebagai runner-up di klasemen akhir dan berhak mendapatkan motor Ducati spesifikasi pabrikan untuk musim 2026. Karir Enea Bastianini sebelum tahun 2020 terbilang unik. Melakukan debut Grand Prix di Moto3 pada tahun 2014, Bastianini menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Namun hanya mampu mengumpulkan 3 kemenangan sebelum naik ke Moto2 pada tahun 2019. Ia berhasil memenangkan pertarungan gelar yang ketat melawan Luca Marini untuk mengunci mahkota juara dengan 3 kemenangan, sebelum pindah ke MotoGP pada tahun 2021 bersama rivalnya itu di tim Avintia. Bastianini langsung tampil mengesankan di musim debutnya dengan motor satelit Ducati, mencetak 2 podium sebelum pindah ke Gresini pada 2022, di mana ia meraih kemenangan. Ia mencetak 4 kemenangan dan tetap menjadi penantang gelar dari luar tim pabrikan hingga akhir tahun. Ducati mempromosikan ke tim pabrikan untuk tahun 2023, namun cedera menghambat kemajuannya. Ia memenangkan total 3 balapan dengan seragam pabrikan Ducati sepanjang tahun 2023 dan 2024, sebelum akhirnya pindah ke Tech 3 KTM pada musim lalu. Tekanan nama besar keluarga selalu membayangi Remy Gardner sepanjang karir Grand Prix-nya. Namun dia jarang tampil mengesankan selama waktunya di Moto3 dan Moto2 hingga tahun 2020 saat ia meraih kemenangan pertamanya. Dalam pertarungan gelar yang ketat dengan rekan setimnya Raul Fernandez, Gardner berhasil keluar sebagai juara pada musim Moto2 2021. Ia kemudian naik ke MotoGP pada 2022 bersama Tech 3 KTM mendampingi Fernandez. Namun hanya bertahan 1 tahun sebelum didepak dari pabrikan Austria tersebut. Kepindahan ke World Superbike menyusul pada tahun 2023, di mana sejauh ini ia baru mencetak 2 podium bersama Yamaha. Augusto Fernandez menunjukkan potensi yang cukup awal dalam kiprahnya di Moto2, di mana pembalap Spanyol itu berhasil meraih posisi 4 besar di Australia pada tahun 2018, meskipun melewatkan 6 seri pertama musim tersebut. Pada tahun 2019, ia mengumpulkan 3 kemenangan, namun tidak berhasil menang lagi hingga tahun 2022 saat ia meraih 4 kemenangan dalam perjalanannya merebut gelar juara dunia. Ia dipromosikan ke tim Tech 3 KTM untuk tahun 2023, di mana ia tampil sebagai peraih poin yang konsisten dan mendapatkan perpanjangan kontrak untuk tahun kedua. Namun musim 2024 terbukti jauh lebih sulit, di mana Fernandez hanya mencetak 27 poin, sementara rekan setimnya yang berstatus rookie, Pedro Acosta, sering naik podium. Fernandez kemudian mengambil peran sebagai pembalap penguji Yamaha untuk tahun 2025 dan telah menjadi bagian penting dari pengembangan motor V4 mereka. Kedatangan Pedro Acosta di paddock Grand Prix pada tahun 2021 terasa seperti momen yang mengguncang. Menyusul gelar juara Red Bull Rookies Cup yang diraihnya pada tahun 2020. Ia berhasil memenangkan balapan keduanya di Moto3, meskipun harus memulai dari jalur pit dan langsung merebut gelar juara dunia di musim pertamanya sebelum naik ke kelas Moto2. Meskipun memenangkan gelar kelas menengah di tahun keduanya adalah tantangan berat, ia tetap tampil mengesankan dengan meraih 3 kemenangan. Dominasinya berlanjut pada tahun 2023 dengan 7 kemenangan yang memuluskan jalannya menjadi juara dunia, di mana saat itu kepindahannya ke MotoGP sudah dipastikan. Pada tahun pertamanya di kelas utama, ia mencatatkan 10 podium dari gabungan balapan sprint dan Grand Prix, kemudian menambahkan 12 podium lagi pada tahun 2025. Ia juga tercatat tidak terkalahkan dalam sesi kualifikasi melawan kedua rekan setimnya selama 2 tahun terakhir, sehingga kemenangan pertamanya di MotoGP terasa tinggal menunggu waktu saja. Ai Ogura selalu terlihat memiliki potensi untuk melangkah jauh, namun tidak pernah memenangkan satupun Grand Prix selama 2 musim di Moto3.
dan musim ketiganya di Moto2 pada tahun 2021. Segala sesuatunya akhirnya mulai membaik baginya pada tahun 2022 setelah ia meraih kemenangan, di mana masa depan di MotoGP bersama Honda tampaknya sudah hampir pasti. Menariknya, penghalang utama kepindahan tersebut justru datang dari Ogura sendiri. Ia memilih untuk menunggu waktu yang tepat, dan kesempatan itu akhirnya datang pada pertengahan tahun 2024 ketika ia menandatangani kontrak dengan Trackhouse untuk mengendarai motor Aprilia pada tahun 2025. Ia kemudian berhasil memenangkan gelar juara dunia Moto2 pada tahun 2024, mengungguli rekan setimnya Sergio Garcia untuk mengunci mahkota juara dengan 3 kemenangan balapan. Tahun debutnya di MotoGP dimulai dengan kuat lewat finish kelima di Thailand. Namun sejumlah masalah cedera berkontribusi pada penurunan hasilnya di paruh kedua musim.